Bagaimana kabarnya? Iya, kabarnya gimana nih? Tentunya penuh dengan sukacita, rasa syukur, dan semangat ya. Walaupun di rumah aja ya, Cenda. Walaupun ibadah di rumah aja, persekutuan doa di rumah aja, namun kita harus tetap semangat. Betul sekali. Terus penuh dengan sukacita, walaupun kita berbeda tempat, teman-teman di rumah dan Ayu dan Dina di gereja, tapi tetap kita harus semangat memuji Tuhan. Betul sekali. Oke, hari ini kita mau mulai PD pada sore hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Sambil bertepuk tangan ya teman-teman. Mari teman-teman kita berdiri semuanya. Hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Serahkanlah hati kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bentar. Kayaknya ini teman-teman di rumah kurang semangat nih. Kayaknya masih duduk lemas-lemesan. Walaupun kami di sini nggak tahu, tapi Tuhan tahu loh kalau teman-teman di rumah pujiannya memuji Tuhan lemas-lemesan aja. Ayo harus semangat lagi teman-teman, biar lebih semangat. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita doa dulu ya. Oke. Kita akan membuka doa pembuka supaya teman-teman bisa lebih semangat, bisa lebih bersukacita untuk memuji Tuhan di persekutuan doa di sore hari ini. Ya, mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, terima kasih untuk segala berkat-Mu buat hari ini. Jikalau kami akan memulai PD kami hari ini, kiranya Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Meskipun kami di tempat yang berbeda, tapi kami yakin Tuhan tetap menyentuhkan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, setelah kita memuji Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mempersiapkan hati kita dan menyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Mari kita ambil sikap doa teman-teman. Kita memujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan,
Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman pada persekutuan doa remaja pada kali ini. Dan mari kita akan berdoa untuk mulai firman ini. Bapak yang makasih, kami datang dan kami pada saat ini belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa memberkati kami, biarlah apa yang kami sampaikan seluruh dengan kehendak-Mu, dan teman-teman kami yang mendengarkan di rumah juga Tuhan berkati, sehingga firman ini boleh menjadi rhema dan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Sekali lagi, walaupun teman-teman di rumah siapkan Alkitab kita masing-masing, kita akan buka dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mengambil tema melekat dan berbuah. Kalau saya membaca tentang firman ini, saya teringat akan kesaksian hidup saya di mana inilah yang mengawali saya untuk mengenal Tuhan Yesus. Pada waktu itu ketika saya berjalan, saya tiba-tiba ada ranting yang jatuh. Kemudian ranting itu mengenai kepala saya. Saya ambil ranting itu. Kemudian ternyata ranting itu masih ada pohonnya atau daunnya yang hijau. Saya jadi bertanya, kenapa ranting yang masih seharusnya kuat menempel pada pokoknya ternyata jatuh? Kenapa ranting yang ada daunnya hijau yang berarti dia masih muda itu harus jatuh? Kemudian Tuhan mengingatkan kepada saya, ternyata walaupun kita masih muda, kalau kita tidak melekat pada pokok anggur, pada pokok pohon, maka akan jatuh seperti ranting itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus melekat di dalam Tuhan. Kita akan kembali kepada Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 yang tadi. Ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara kasih dalam Yesus, ini adalah menunjukkan bahwa Tuhan Yesuslah pokok anggur dan Bapa adalah pengusaha yang mengusahakan agar anggur itu bisa atau pohon anggur itu bisa berbuah. Dan kita mengetahui bahwa pokok anggur yang tinggal di dalam Tuhan Yesus itu akan menjadi pokok yang luar biasa yang selalu akan menampakkan buah-buah yang penuh berkat. Kemudian kita membaca ayat yang kedua, setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa ranting yang tidak menghasilkan buah itu akan dipotong oleh Tuhan, tidak digunakan lagi. Dan ranting yang berbuah itu akan dibersihkan oleh Tuhan supaya buahnya akan tambah banyak. Ini adalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita di dalam kehidupan kita tidak bisa menghasilkan buah, maka apa yang terjadi? Kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah tidak berguna lagi. Tapi ketika kita akan menghasilkan buah, sudah ada pokok buah yang nampak dalam kehidupan kita, maka kita akan dibersihkan. Pada saat dibersihkan itu, saudara yang kasih dalam Yesus, kita akan merasakan sakit.
karena mungkin kita akan bergesekan dengan gunting, merasakan kemudian tekanan yang luar biasa. Tetapi tujuannya adalah supaya kita menghasilkan buah yang baik. Itulah yang diharapkan Tuhan atas kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang bisa membersihkan kita hanya firman. Kemudian ayat 4 sampai dengan yang ke-6, di sana ada inti yang mau Tuhan katakan, yaitu barang siapa yang melekat pada pokok anggur maka akan menghasilkan buah, dan buah itu akan menyenangkan pengusahanya, yaitu Bapa yang di surga. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian seperti pohon anggur, bahwa pohon anggur tersebut ketika berbuah, pohon tidak bisa kemudian merasakan buahnya, atau pohon itu memakan buahnya, tapi buah itu akan dimakan atau dinikmati oleh orang lain. Inilah juga kehidupan kita. Kehidupan kita itu tidak untuk diri kita sendiri, tapi juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika kita menjadi berkat bagi orang lain pun, kita akan diberkati. Satu contoh kecil, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita kemudian akan diberkati, maka kemudian ketika kita meraih cita-cita kita menjadi seorang dokter mungkin, atau apapun yang saudara nanti akan capai, saudara akan diberkati. Dan kemudian saudara akan, ketika saudara akan menjadi dokter, kemudian saudara akan diberkati, saudara akan boleh meraih berkat-berkat, baik itu duniawi maupun berkat-berkat surgawi. Itu yang Allah janjikan bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian ayat yang ke-7, kita akan baca ayat yang ke-7, di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sana dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan kepada kita, saudara. Saudara, janji Tuhan adalah ketika kita tinggal di dalam firman-Nya dan firman-Nya ada di dalam kita, maka ketika kita minta apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikannya. Dan saat ini ketika kita mungkin meminta sesuatu kepada Tuhan dan saudara belum menerimanya, saudara jangan langsung protes kepada Tuhan, tapi cek di dalam diri kita. Apakah firman-Nya masih ada dalam diri kita? Apakah kemudian kehidupan kita itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan atau bagaimanakah? Dan kemudian ketika Tuhan menjawab tidak pun, kita juga mesti mengetahui bahwa ketika Tuhan menjawab tidak atas permintaan kita, maka saudara, pasti Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan bilang tidak? Ada satu contoh kecil ketika seorang pedagang kecil, saudara, dia mau berangkat pagi-pagi, semalam dia sudah mempersiapkan dagangannya, dia mau berangkat ke pasar. Dia kemudian di pinggir jalan, kemudian dia menunggu angkot, kemudian angkotnya itu lama karena di desa, saudara. Kemudian ketika angkot itu datang, apa yang terjadi, saudara? Angkot itu sudah penuh dan dia tidak bisa naik, pedagang tidak bisa naik. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pedagang itu pada saat itu betul-betul kecewa. Karena apa yang sudah saya siapkan dari rumah itu tidak bisa saya sampai ke pasar. Pada saya betul-betul butuh uang untuk saya berjualan di pasar. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata di tengah jalan angkot itu kemudian mengalami kecelakaan. Semua penumpang yang ada di angkot itu tewas. Saudara, inilah yang kadang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita kemudian ngoyak-oyak Tuhan, kapan Tuhan aku diberi? Kapan Tuhan? Dan ketika kita kemudian menerima jawaban dari Tuhan tidak, kadang kita kecewa, kadang kita menyalahkan Tuhan. Padahal ada janji Tuhan yang lebih indah yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Inilah saudara. Jadi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, mari kita percayakan saja apa yang Tuhan kehendaki, itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita sepenuhnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan. Karena Yesus adalah jalan satu-satunya, jalan kebenaran dan hidup. Ini yang dimaui Tuhan. Ketika kita
hidup dalam kemuliaan Tuhan, maka Bapa itu akan dipermuliakan. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka akan kemudian mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang mau Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan yang luar biasa yang kita terima pada sore malam hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa saat ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa di mana Tuhan meninggalkan kita secara fisik dan kemudian Dia datang di dalam Roh Kudus. Ini juga menunjukkan hal yang luar biasa sebetulnya, saudara. Ketika Tuhan sudah tidak hadir secara fisik, tetapi Dia hadir lebih dekat kepada kita, yaitu melalui Roh-Nya, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Melalui Roh Kuduslah kita akan dituntun untuk kemudian bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini adalah saat-saat di mana kita perlu melekat kepada Tuhan. Kita perlu betul-betul mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita boleh menerima satu berita tentang COVID-19. Hari ini adalah penyebaran yang paling tinggi karena hari ini 973 orang positif, hampir 1.000 orang. Situasi benar-benar mencekam dan itu ada di sekeliling kita, saudara. Saudara kasih Tuhan Yesus, tetapi hikmat Tuhan pada saat itu datang kepada kami. Tuhan mengatakan di dalam kehidupan saya pada waktu itu, Tuhan mengatakan, ojo wedi ning rasah kemlinti. Ini yang mau Tuhan katakan. Jadi pada saat ini, saudara, kita jangan takut menghadapi segala sesuatu yang saat ini terjadi. Tetapi Tuhan juga mau katakan ning ojo kemlinti. Dalam hal ini kita juga harus menuruti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Jangan kita mencoba-coba. Pada saat ini ketika pemerintah kemudian nyuruh kepada kita untuk kita menggunakan masker, untuk kita kemudian menjaga jarak antara satu dengan yang lain dan lain sebagainya, mari kita laksanakan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus terus kemudian untuk tetap menjaga jarak. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, melekat kepada Tuhan. Dan ada satu hal yang mau Tuhan katakan di dalam Mazmur 91, saudara. Mazmur 91, di dalam situasi yang sangat mencekam ini, di mana kanan kiri kita sudah mulai banyak yang terjangkit. Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 91, saya akan bacakan ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-14. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kuncinya di ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini saudara yang harus kita lakukan, melekat kepada Tuhan. Ya, dari saudara, ketika saat ini situasi yang betul-betul mencekam sebetulnya. Tetapi kita sebagai orang percaya, harus percaya. Ketika kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang kita, menggendong kita. Sehingga jalan kita tidak terantuk kepada batu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang menjadi akhir dalam perenungan kita pada hari ini. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah kebahagiaan. Itu adalah damai sejahtera yang Tuhan mau ciptakan. Dan orang-orang yang mau melekat kepada Tuhan, saudara, ini yang Tuhan mau katakan kepada kita yang mau melekat, saudara. Melekat itu berarti menjadi satu. Ya, menjadi satu seperti
pokok anggur tadi yang melekat pada dahannya, maka dahan itu akan dialiri oleh kehidupan. Melekat adalah menjadi satu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, janji Tuhan kepada kita yang mau melekat kepada Tuhan Yesus inilah di dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Marilah melekat kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, sekalipun kita harus melewati air, sekalipun kita harus melewati api, tapi Tuhan menjanjikan kepada orang-orang yang mau melekat kepada Tuhan, akan diluputkannya dan damai sejahtera menyertai kita. Haleluya, amin. Kita akan menutup firman ini dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur setiap berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman yang Kau berikan kami pada sore malam hari ini, di mana kami harus melekat kepadamu. Sehingga Tuhan Yesus, segala janji-Mu akan Tuhan penuhi ketika kami mau melekat kepadamu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang walaupun pada saat ini tidak bisa berkumpul dan kami hanya mengadakan persekutuan secara online, namun kami percaya firman-Mu akan tertanam dalam kehidupan mereka. Bapa, memberkati apa yang mereka lakukan, biarlah semua itu dengan kehendak-Mu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan juga memberkati gereja kami, majelis, jemaat dan juga pendeta di dalam rangka kami beribadah juga secara online. Biarlah apa yang kamu lakukan tetap seturut dengan kehendak-Mu dan biarlah itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Secara khusus pula kami boleh berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, lawat bangsa dan negara kami, supaya COVID-19 ini Tuhan Yesus segera berlalu atas bangsa dan negara kami. Kami sudah sangat merindukan kehidupan yang normal, kehidupan sosial di mana kami akan saling berhubungan dengan satu sama lain dengan lebih baik Tuhan Yesus. Dan itu hanya Engkau yang mampu memberikannya kepada kami. Biar Tuhan Yesus, kami juga belajar banyak atas peristiwa ini, di mana Tuhan Yesus bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang mampu untuk menghilangkan semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan persekutuan doa pada malam hari Tuhan berkati, dan hamba-Mu yang mungkin kurang berkenan di hadapan-Mu juga Tuhan ampuni, dan anak kami, teman-teman kami yang mendengarkan juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk Pak Anang untuk firman pada sore hari ini. Pastinya sangat terberkati ya teman-teman. Ya, betul sekali. Pastinya terberkati, terus penuh sukacita, semangat. Karena firman yang dibawakan oleh Pak Anang ini memang sangat menyentuh hati sekali ya. Waduh, menyentuh hati. Karena memberikan pembelajaran pada kita untuk lebih dekat kepada Tuhan supaya hidup kita juga terberkati. Tentunya teman-teman ingin dong ya hidupnya terberkati. Pastinya. Dan teman-teman, kami mau mengingatkan kembali untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti persekutuan doa virtual di pertemuan selanjutnya, kesempatan selanjutnya, karena tentunya walaupun di rumah saja kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul seperti sekali. Firman dari Pak Anang tadi ya. Yep. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, salah satu caranya, salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan bersekutu kepada Tuhan. Baiklah, untuk menutup PD pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Mari teman-teman kita berdiri untuk memujikan nama Tuhan.